Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk saudara sekalian dimanapun berada. Saya melanjutkan pembahasan dari buku Institutes of Christian Religion karya Johannes Calvin. Buku yang ketiga, bab ke-15, On the Righteousness of Faith and the Merit of Works, tentang kebenaran oleh iman dan soal jasa perbuatan. Pada bab yang ke-15 buku ketiga ini, Calvin menegaskan kembali pusat Injil, yaitu bahwa manusia dibenarkan di hadapan Allah semata-mata oleh iman. Ia menempatkan pembahasan tentang jasa perbuatan dalam terang kebenaran oleh iman. Setiap diskusi tentang perbuatan harus tunduk pada prinsip anugerah Allah. Tanpa fondasi ini, teologi mudah tergelincir ke dalam kesalahan. Isu jasa perbuatan sangat sensitif dan menentukan. Karena itu, Calvin membahasnya dengan ketelitian teologis yang tinggi. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, perbuatan manusia memiliki nilai intrinsik yang layak menerima upah keselamatan. Calvin menegaskannya bahwa seluruh manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu tidak ada perbuatan yang murni dari pencemaran dosa. Bahkan perbuatan terbaik pun tidak sempurna di hadapan standar Allah. Oleh karena itu, konsep jasa manusia bertentangan dengan kekudusan Allah. Pembenaran hanya mungkin melalui kebenaran Kristus. Iman adalah sarana penerimaan, bukan sumber kebenaran. Iman tidak memiliki nilai karena kualitasnya, melainkan karena objeknya, yaitu Kristus. Kristus adalah satu-satunya dasar pembenaran. Dan dengan demikian iman hanya memegang dan menerima anugerah Allah itu. Iman meniadakan kesombongan manusia, sehingga segala pujian hanya diarahkan kepada Allah Tritunggal. Calvin secara tajam mengkritik teologi skolastik yang mengajarkan pahala berdasarkan jasa. Konsep meritium bersandar pada asumsi keliru tentang kemampuan manusia. Jika manusia mampu menghasilkan jasa, maka anugerah Allah tidak lagi mutlak. Disinilah Injil berubah menjadi sistem transaksi. Dalam hal demikian, Calvin menilai pandangan ini merusak kepastian keselamatan, dan anugerah Allah dikaburkan oleh usaha manusia. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dalam argumennya, Calvin membedakan antara penerimaan perbuatan dan nilai perbuatan itu sendiri. Allah memang berkenan menerima manusia dari perbuatan orang percaya, namun penerimaan itu terjadi karena Kristus, bukan karena kualitas perbuatan tersebut. Allah memandang perbuatan melalui kebenaran Kristus. Tanpa Kristus, perbuatan tetap tidak layak. Pembedaan ini sangat krusial. Disinilah letak anugerah Allah tetap terjaga. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, istilah upah dalam Alkitab harus dipahami secara analogis. Upah bukanlah hasil jasa yang setara. Upah adalah pemberian anugerah yang dijanjikan Allah. Allah mengikat dirinya sendiri melalui janji, bukan melalui kewajiban. Dengan demikian, upah tidak meniadakan anugerah Allah. Justru, upah menegaskan kesetiaan Allah. Bahasa Alkitab inilah yang dipahami secara relasional. Perbuatan baik adalah buah iman, bukan dasar pembenaran. Iman yang sejati tidak mungkin mandul, namun buah iman tidak menjadi fondasi keselamatan. Karena itu, saudara, Calvin memberikan kepada kita dorongan untuk menjaga urutan teologis yang ketat, di mana pembenaran mendahului pembaruan hidup, perbuatan mengikuti sebagai respon syukur, dan urutan ini melindungi Injil dari distorsi. Saudara yang kekasih dalam Kristus, Calvin membahas peran hukum Taurat dalam kaitannya dengan jasa. Hukum Taurat menuntut ketaatan sempurna dan tidak ada manusia yang mampu memenuhinya. Karena itu, hukum Taurat tidak menghasilkan jasa apapun. Hukum Taurat menyingkapkan keadaan kita orang berdosa dan kebutuhan kita akan anugerah. Disinilah letak fungsi pedagogis hukum Taurat yang sangat ditekankan.
Hukum Taurat membawa manusia datang kepada Kristus dipimpin Roh Kudus dan memberikan diri untuk mengenal Allah di dalam dan melalui Kristus. Pada bab yang ke-15 buku ketiga ini, Calvin mengkritik keras kesalehan yang didorong oleh motif upah. Ketaatan yang berorientasi pada upah bersifat egoistis. Motivasi seperti ini merusak relasi anak dengan bapa. Calvin menegaskan bahwa ketaatan sejati lahir dari kasih, dan kasih tumbuh dari pengalaman anugerah Allah. Relasi ini bukan transaksi yang menjadi dasar etika Kristen. Inilah spiritualitas Injili. Karena itu saudara yang kekasih dalam Kristus, anggapan bahwa ajaran anugerah Allah melemahkan moralitas harusnya ditolak. Anugerah Allah justru menguatkan seseorang untuk menjalani kehidupan dengan penuh ketaatan kepada Allah. Orang yang menerima anugerah Allah didorong dan terdorong untuk hidup kudus, sehingga ketaatan bukan lagi beban, melainkan ungkapan rasa syukur kepada Allah. Roh Kudus memampukan kita hidup yang baru. Di dalam inilah anugerah Allah menghasilkan transformasi hidup yang nyata. Dan tuduhan antinomianisme sungguh dibantah secara teologis. Semuanya itu perlu ditegaskan. Demikian Calvin mengatakan di dalam bab yang ke-15 ini, bahwa semua perbuatan orang percaya tetap membutuhkan pengampunan. Tidak ada perbuatan yang berdiri sendiri di hadapan Allah. Bahkan perbuatan baik bergantung pada belas kasihan Allah. Kesadaran ini memelihara kerendahan hati. Dan orang percaya tidak pernah bermegah dalam dirinya. Kristuslah yang tetap menjadi pusat segala sesuatu. Ajaran ini juga memberikan kepada kita kepastian keselamatan. Jika keselamatan bergantung pada jasa, maka manusia selalu ragu. Anugerah Allah memberikan dasar yang kokoh, dan kepastian ini tidak melahirkan kemalasan rohani. Sebaliknya, kepastian keselamatan melahirkan kebebasan untuk melayani. Dengan demikian, orang Kristen, orang percaya bekerja tanpa ketakutan, karena Injil membebaskan hati nurani. Dalam hal ini, kita tahu bahwa ada bahaya psikologis dari teologi jasa. Manusia mudah jatuh ke dalam kecemasan rohani, dan kondisi ketidakpastian keselamatan itu merusak sukacita iman yang sejati. Calvin melihat banyak jiwa terluka oleh tuntutan moral yang tidak realistis, sehingga Injil memulihkan kesehatan rohani, serta anugerah Allah membawa damai sejahtera. Inilah dimensi pastoral dari ajaran ini. Calvin juga mengaitkan pembahasan ini dengan kemuliaan Allah. Jika jasa manusia diutamakan, kemuliaan Allah dirampas. Dan prinsip soli deo gloria sebagai prinsip penentu, di mana semua keselamatan berasal dari Allah, dan manusia hanyalah menerima anugerah tersebut. Dengan demikian penyembahan menjadi murni dari Allah yang dimuliakan sebagai satu-satunya penyelamat. Saudara yang kekasih dalam Kristus, Calvin menegaskan bahwa perbuatan baik memiliki tempat yang sah dalam kehidupan orang Kristen. Perbuatan itu tidaklah sia-sia, dan Allah berkenan memakainya untuk kebaikan sesama. Namun, perbuatan baik tidak menentukan status seseorang di hadapan Allah. Posisi ini hanya menjaga keseimbangan secara teologis, di mana etika dan soteriologi tidak dicampur adukan. Injil tetap terjaga. Di pihak lain, dimensi komunitas dari perbuatan baik perlu ditekankan, di mana perbuatan dilakukan demi membangun kehidupan bersama dengan sesama manusia. Dan orientasi ini keluar untuk menunjukkan penolakan terhadap kesalehan egoistis. Kita sebagai gereja dipanggil menjadi komunitas kasih, dan anugerah Allah membentuk solidaritas. Disinilah menurut Calvin, etika Kristen bersifat relasional. Kasih menjadi hukum tertinggi. Selanjutnya, saudara, ditegaskan bahwa semua pahala akhir bersifat eskatologis. Upah sejati yang dinantikan menjalani kehidupan yang kekal
namun upah itu tetap anugerah Allah. Allah memangkautai karyanya sendiri dalam diri umatnya, dan pandangan ini menumbuhkan pengharapan, di mana hidup Kristen diarahkan ke masa depan yang dipimpin oleh Allah, dan di sana kesetiaan hari ini memiliki makna kekekalan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin pada buku ketiga bab ke-15 ini menutup dengan menegaskan kembali ketergantungan total manusia pada Kristus. Kristus adalah kebenaran, kekudusan, dan penebusan. Di luar Kristus tidak ada jasa lain yang dapat menyelamatkan manusia dari hukuman kekal. Segala sesuatu ditemukan di dalam Kristus, dan iman ini mempersatukan manusia dengan Kristus. Inilah inti Injil yang sejati. Segala teologi harus tunduk padanya. Setelah kita membaca, mendengar, dan mengerti isi daripada buku ketiga bab ke-15, saya mengajukan 5 implikasi teologis. Yang pertama, buku ketiga bab ke-15 ini sangat signifikan bagi orang Kristen masa kini yang masih bergumul dengan legalisme. Banyak orang Kristen masih mengukur diri melalui prestasi rohani. Sehingga Calvin mengingatkan bahwa keselamatan tidak pernah berbasis kinerja. Sementara anugerah Allah membebaskan dari kecemasan spiritual, dan gereja dipanggil memberitakan Injil yang murni, Injil yang membebaskan hati nurani. Implikasi teologis yang kedua, dalam konteks pastoral, ajaran ini menolong jemaat yang merasa tidak layak di hadapan Allah. Ketika iman lemah dan ketaatan rapuh, Kristus tetap cukup. Pendeta dipanggil mengarahkan jemaat kepada Kristus, bukan kepada usaha sendiri. Penghiburan sejati ini lahir dari anugerah Allah. Hal ini memulihkan sukacita iman, dan gereja menjadi ruang pemulihan. Implikasi yang ketiga, dalam dunia pendidikan, bab ke-15 ini menegaskan pentingnya membedakan kategori teologis. Mahasiswa teologi diajar membedakan pembenaran dan pengudusan. Kesalahan kecil dalam struktur dapat berdampak besar secara pastoral. Calvin memberi model ketelitian teologis. Teologi harus melayani gereja, dan doktrin harus membentuk kehidupan. Selanjutnya, implikasi teologis yang keempat. Dalam konteks etika publik, ajaran ini mendorong perbuatan baik tanpa motif kepentingan diri. Orang Kristen melayani masyarakat bukan untuk memperoleh pahala. Pelayanan dilakukan sebagai respons syukur. Hal ini menghasilkan kesaksian yang otentik. Dunia melihat kasih yang tidak transaksional. Injil menjadi nyata dalam tindakan. Akhirnya saudara, implikasi yang kelima dijelaskan mengenai kehidupan pribadi orang Kristen. Ajaran ini menumbuhkan kerendahan hati dan ketekunan. Orang Kristen bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa menjadikan diri pusat. Disinilah keberhasilan tidak melahirkan kesombongan, sementara kegagalan tidak menghancurkan harapan. Semua hidup dijalani dalam anugerah, dan kita bisa mengatakan soli deo gloria sebagai napas kehidupan orang beriman. Kiranya dengan pembahasan dari buku ketiga bab ke-15 ini menolong setiap kita untuk mengamati dan mengikuti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita jalankan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.